Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas kisah tentang tokoh Alkitab yaitu Habel. Dan kali ini kita akan membahas kisah tentang tokoh Alkitab yang menarik untuk kita bahas. Siapakah dia? Tetapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah tentang tokoh Alkitab yaitu Rahab, dari pelacur menjadi pahlawan iman. Di balik tembok tinggi kota Yerikho, tinggal seorang perempuan yang dipandang rendah oleh masyarakat. Namanya Rahab. Tapi di mata Tuhan, ia bukan sekadar perempuan berdosa. Ia adalah alat untuk rencana besar penyelamatan. Inilah kisah tentang Rahab, perempuan yang berani mempertaruhkan segalanya karena iman. 1. Dua mata-mata di rumah Rahab. Bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua sudah siap menyeberangi sungai Yordan menuju tanah perjanjian. Namun sebelum menyerang kota Yerikho, kota pertama yang sangat kuat dan berdinding tebal, Yosua mengutus dua mata-mata untuk menyelidiki keadaan kota itu. Kedua mata-mata itu diam-diam memasuki kota Yerikho dan mencari tempat untuk bersembunyi. Di tengah rasa takut dan penjagaan ketat, mereka akhirnya masuk ke rumah seorang perempuan bernama Rahab yang dikenal sebagai seorang pelacur. Ketika Raja Yerikho tahu ada mata-mata Israel masuk ke kota, ia memerintahkan tentaranya untuk mencari mereka. Namun Rahab menyembunyikan kedua mata-mata itu di atap rumahnya, menutupi mereka dengan batang rami yang sedang dijemur. Lalu saat utusan raja datang, Rahab berkata, "Memang ada dua orang datang kepadaku, tapi aku tidak tahu dari mana mereka datang. Mereka sudah pergi sebelum pintu gerbang ditutup." Dengan kecerdikan dan keberanian luar biasa, Rahab menipu penjaga kota agar mata-mata itu selamat. Makna dari bagian ini adalah 1. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk rencananya. Rahab bukan orang Israel. Ia perempuan berdosa dengan reputasi buruk. Tapi justru dia yang Tuhan pilih untuk menyelamatkan utusannya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak melihat masa lalu kita, tapi kesiapan hati kita untuk taat. Kedua, keberanian Rahab lahir dari iman. Ia belum pernah melihat mujizat Allah secara langsung, tapi ia sudah mendengar kabar tentang bagaimana Tuhan membelah laut bagi Israel. Dari kabar itu, timbullah iman dan rasa takut akan Allah yang sejati. 3. Iman sejati selalu berwujud tindakan. Rahab tidak hanya berkata, "Aku percaya kepada Allah Israel," tapi ia bertindak melindungi dua utusan itu dengan resiko kehilangan nyawa. Itulah iman yang hidup, iman yang disertai perbuatan. 2. Pengakuan iman Rahab. Setelah para penjaga kota pergi mengejar ke arah sungai Yordan, Rahab naik ke atap tempat kedua mata-mata Israel bersembunyi. Di bawah langit malam Yerikho yang hening, ia berbicara dengan suara lembut tapi penuh keyakinan. "Aku tahu Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu. Kami semua gemetar mendengar bagaimana Tuhan mengeringkan laut Tebrau di depanmu, dan bagaimana kamu mengalahkan raja-raja di seberang sungai. Tuhan, Allahmu, adalah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah." Kemudian Rahab memohon dengan sungguh-sungguh, "Aku telah menunjukkan kasih kepada kalian. Sekarang bersumpahlah demi Tuhan bahwa kalian juga akan menunjukkan kasih kepada keluargaku. Selamatkanlah ayahku, ibuku, saudara-saudaraku, dan semua milik mereka." Para mata-mata menjawab, "Nyawa kami sebagai gantinya jika engkau tidak memberitahukan hal ini. Bila kami datang menyerang kota ini, ikatlah tali kirmizi di jendela rumahmu, maka engkau dan keluargamu akan diselamatkan." Rahab pun menurunkan mereka dengan tali dari jendela, dan mereka berjanji untuk menepati sumpah itu. Penjelasan makna. 1.
Rahab mengenal Tuhan melalui kesaksian, bukan penglihatan. Ia belum pernah melihat mujizat secara langsung, tetapi hanya mendengar tentang apa yang Tuhan lakukan bagi Israel. Dari pendengaran itu timbul iman yang sejati. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. 2. Rahab menyadari bahwa keselamatan hanya dari Allah Israel. Ia hidup di tengah masyarakat penyembah berhala, tapi hatinya percaya bahwa hanya Allah Israel yang berkuasa atas hidup dan mati. Ia tidak hanya takut kepada Allah, tapi juga percaya penuh kepadanya. 3. Iman Rahab diwujudkan dalam tindakan kasih dan penyelamatan. Ia tidak hanya memikirkan keselamatannya sendiri, tapi juga memohon agar keluarganya diselamatkan. Ini menunjukkan bahwa iman sejati selalu membawa belas kasih kepada orang lain. 3. Yeriho runtuh. Beberapa hari setelah para mata-mata kembali kepada Yosua, bangsa Israel bersiap menaklukkan Yeriho. Namun, cara Tuhan untuk memberikan kemenangan itu sangat tidak biasa. Setiap hari, selama 6 hari, bangsa Israel berjalan mengelilingi kota sekali, dengan 7 imam membawa sangkakala di depan tabut perjanjian. Tidak ada perang, tidak ada panah, tidak ada benteng didobrak, hanya diam dan taat. Pada hari ke-7, mereka mengelilingi kota 7 kali. Setelah tiupan sangkakala terakhir, Yosua berseru, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu." Tiba-tiba tembok Yeriho runtuh seluruhnya. Tanah bergetar, debu beterbangan, dan seluruh pasukan Israel masuk merebut kota itu. Namun, di satu sisi tembok ada satu rumah yang tetap berdiri. Rumah Rahab. Di jendela rumah itu, tampak tali kirmizi menggantung. Seperti yang dijanjikan, Yosua memerintahkan 2 mata-mata itu untuk menyelamatkan Rahab dan seluruh keluarganya. Mereka dibawa keluar dan ditempatkan di tempat aman, sementara seluruh kota Yeriho dibinasakan dengan api. Penjelasan makna. 1. Ketaatan membawa mujizat. Israel tidak menang karena kekuatan militer, tapi karena ketaatan pada perintah Tuhan yang tampak aneh. Begitu pula Rahab, ia tidak diselamatkan karena kekuatannya, melainkan karena iman dan ketaatan pada tanda kirmizi. 2. Rumah Rahab menjadi simbol kasih karunia. Di saat seluruh kota binasa, hanya satu rumah diselamatkan bukan karena letaknya di tempat yang aman, tetapi karena tanda keselamatan yang datang dari Tuhan. 3. Tali kirmizi tanda darah keselamatan. Warna merah itu mengingatkan pada darah anak domba di Paskah dan juga melambangkan darah Yesus Kristus yang menjadi tanda keselamatan bagi semua yang percaya. 4. Dari pelacur menjadi pahlawan iman. Setelah kota Yeriko dihancurkan, Rahab dan keluarganya dibawa keluar dan ditempatkan di tengah umat Israel. Mereka diterima, dilindungi, dan diberi kehidupan baru. Beberapa waktu kemudian, Rahab menikah dengan Salmon, seorang pria dari suku Yehuda keturunan bangsawan Israel. Dari pernikahan itu lahirlah Boas, yang kelak menikah dengan Rut, perempuan dari Moab. Dari keturunan mereka akhirnya lahirlah Raja Daud, dan jauh di kemudian hari, Yesus Kristus lahir dari garis keturunan yang sama. Bayangkan, dari seorang wanita berdosa di kota yang binasa, Rahab justru menjadi bagian dari garis keturunan Mesias. Penjelasan makna. 1. Kasih karunia Allah melampaui masa lalu manusia. Rahab dikenal sebagai pelacur Yeriho, tapi Tuhan tidak menilai masa lalunya, melainkan hatinya yang percaya. Di mata manusia, ia mungkin hina, tapi di mata Tuhan, ia berharga dan layak diselamatkan. 2. Iman Rahab mengubah nasib keluarganya. Satu orang yang berani percaya kepada Tuhan dapat membawa keselamatan bagi seluruh rumah tangganya. Rahab bukan hanya diselamatkan, tapi menjadi saluran berkat bagi keturunannya. Tembok Yeriho boleh runtuh, tapi tembok dosa pun bisa roboh saat hati percaya kepada Tuhan. Rahab mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak mencari masa lalu yang sempurna, tapi hati yang mau percaya dan berubah.
Karena di tangan Tuhan, bahkan hidup yang hancur pun bisa menjadi bagian dari rencana sorga. Iman sejati bukan dilihat dari siapa kamu dulu, tapi siapa kamu setelah mengenal Tuhan. Begitulah kisah tentang tokoh Alkitab, yaitu Rahab. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah untuk memberikan pendapat kalian tentang kisah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.